Acara Halal Bihalal JSM dan MEK PWM Bali Minggu 30 Mei 2021 kemarin menjadi salah satu ajang silaturahim sekaligus unjuk planning JSM atas program real ekonomi dan bisnis yang menjanjikan. JSM mengerek para saudagar Muhammadiyah di Bali berkumpul di Wistara Cafe Jalan Mahendra Data Denpasar guna menjemput harapan yang lebih menggoda. Aktivis organisasi pergerakan Islam di Bali yang bernaung di bawah bendera pengurus wilayah Muhammadiyah PWM Bali pantas mengapresiasi kerja cerdas dan pantang menyerah Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan atau disingkat MEK, salah satu mata rantai utama organisasi yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut. Melalui jaringan saudagar Muhammadiyah, MEK memutar roda bisnis yang secara normatif operasional dimungkinkan untuk digerakkan lewat ranah dan sumber daya JSM. Menarik jika mencermati keberadaan MEK dan sepak terjang JSM alias Jaringan Saudagar Muhammadiyah Bali ini. Betapa tidak, di satu kesempatan MEK dan JSM itu ibarat dua sisi dari satu keping mata uang logam. Kuat terkesan tanpa JSM, MEK seperti macan ompong dalam kerja bisnis yang real. Namun tanpa MEK, JSM pun seperti tidak bertenaga lantaran asupan roh pergerakannya bersumber dari MEK. Menarik bahkan menggelitik memang melukiskan relasi harmoni dan dinamis MEK dan JSM di Bali ini. Meski sebenarnya MEK itu induknya JSM, jaringan saudagar ini dibidani kelahirannya oleh MEK. Ini diterangkan secara lugas oleh Ketua MEK PWM Bali, Deli Yusar Sarjana Ekonomi, di sela acara Halal Bihalal kemarin. Deli Yusar, anak Kolong Sudirman, sebutan anak tentara dari lingkungan barak asrama di Jalan Panglima Besar Sudirman, Denpasar, melambungkan ekspektasi sekaligus narasi verbal yang optimis terhadap sepak terjang di tangan Ketua JSM, Dr. Andus Haji Ismoyo Sumarlan Empar. Deli Yusar, sarjana ekonomi lulusan Fakultas Ekonomi UNUT ini memastikan MEK merupakan perpanjangan tangan PWM atau pengurus wilayah Muhammadiyah Bali. MEK bukan lembaga operasional ekonomi dan bisnis, tetapi menyiapkan platform untuk itu. Salah satu platform besar yang didesain MEK adalah Jaringan Saudagar Muhammadiyah atau JSM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan acara Halal Bihalal antara Majelis Ekonomi PWM Bali dengan JSM, Jaringan Saudagar Muhammadiyah Bali. Pada hari ini kita bersilaturahmi, berkumpul seusai Ramadan dan kita akan mencoba sebuah mengingatkan kembali bahwa kita punya tugas di dalam pergerakan ekonomi di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu ada Majelis Ekonomi sebagai kepanjang tangan daripada pimpinan wilayah Muhammadiyah, khususnya dari PWM Bali, di mana Majelis Ekonomi itu tidak bisa berbisnis, sehingga tetapi Majelis Ekonomi itu membuat sebuah gerakan-gerakan ekonomi, sehingga untuk mencapai sasaran di mana program-program ekonomi itu bisa berjalan, kita dari Majelis Ekonomi membentuk lembaga atau organisasi yang bernama JSM atau Jaringan Saudagar Muhammadiyah. Nah, Jaringan Saudagar Muhammadiyah itulah yang nantinya bisa mengembangkan potensi ekonomi dari masing-masing warga Muhammadiyah untuk berbisnis, sehingga tugas daripada Majelis Ekonomi berbisnis itu nanti akan ditangani oleh Jaringan Saudagar Muhammadiyah. Nah, dari Majelis Ekonomi sendiri juga telah membentuk PT, yaitu perusahaan yang namanya PT Samsudin Bali, di mana nanti PT itu akan bergerak menyiapkan pengadaan-pengadaan yang dibutuhkan oleh perserikatan, terutama AUM, sekolah-sekolah, dan yang lain-lain,
Sementara JSM bergerak penyediaan peningkatan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan warga Muhammadiyah. Nah, itulah dua peran ini agar jangan terjadi benturan antara satu dan lain, sehingga keduanya bisa berjalan dalam rangka kesejahteraan ekonomi warga Muhammadiyah dan umat Islam Bali pada umumnya. Pengusaha industri pariwisata Bali, Dr. Andus Haji Ismoyo Sumarlan Empar, tampaknya cocok diberikan tanggung jawab mengurus TT Bengek Manajemen Ekonomi dan Bisnis Operasional Muhammadiyah Bali. Makanya tak heran Ismoyo, menantu seniman besar Yogyakarta, mendiang Edi Sunarso, yang membuat patung selamat datang yang berdiri megah di bundaran Hotel Indonesia Jakarta, juga patung Puputan Badung di lapangan Puputan Badung itu, sekali lagi memang pas memimpin JSM Bali. Sepak terjang mantan ketua Bali Villa Association ini di industri pariwisata sudah tak perlu dipertanyakan. Dalam percakapan khusus dengan Sanur TV Channel, Sanur Post Media Group, Ismoyo Sumarlan mengungkapkan sejumlah agenda bisnis konkret yang digerakkan dan bakal digulirkan JSM. Seperti apa jelasnya, berikut penuturan suami dari Insinyur Sari Prasetya Angkasa tersebut. Tetapi sebelum lebih jauh netizen menyaksikannya, silakan subscribe. Jika dipandang penting, jangan segan menulis komentar tentang isi tayangan di Sanur TV Channel. Media sosial yang menyuguhkan konten kreatif tayangan mengikuti ragam standar jurnalisme, patuh terhadap kode etik wartawan, juga Undang-Undang Pers dan ITE. Selamat menyaksikan dan matur suksuma semeton. JSM adalah salah satu bagian daripada Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah, dan di Bali kita sudah buat jaringan saudagar Muhammadiyah yang nantinya kita akan secara teknis menggulirkan program-program kerja yang langsung bersentuhan dengan UMKM. Jadi kemarin kita sudah siapkan ada 7 rombong yang kita kasihkan kepada pengusaha-pengusaha Muhammadiyah, UMKM Muhammadiyah. Dan besok lagi kita akan ada acara yang lain, yaitu kerjasama dengan Telkomsel dengan mengundang UMKM yang ada di Muhammadiyah. Dia dari Telkomsel menyiapkan aplikasi yang namanya 99% usaha kita. Itu hampir sama dengan Tokopedia dan sebagainya, tapi tidak dikenakan biaya atau pemotongan sama sekali. Jadi nanti kita akan arahkan kepada UMKM-nya Muhammadiyah untuk ikut di aplikasinya Telkomsel. Jadi seperti yang tadi ditanyakan, bagaimana kondisinya JSM akan menciptakan target utamanya, menciptakan UMKM yang handal di lingkungan Muhammadiyah. Sejauh ini tantangannya ada? Gimana? Tantangannya sejauh ini? Ya, tantangannya karena kondisi COVID. Contoh waktu kita buka rombong, ternyata ada beberapa yang mengalami kendala, bukan masalah finansial, tapi adalah masalah transaksi. Jadi karena buying powernya masyarakat tidak begitu bagus, sehingga mereka untuk belanja, belanja makanan-makanan yang bukan makanan pokok agak sulit. Jadi itu jadi masalah. Tapi mudah-mudahan dengan kerjasama yang terpadu, kerjasama yang bagus, dengan dibantu dengan sistem digitalisasi yang bagus, insya Allah kendala-kendala itu akan teratasi. Jangan lupa subscribe.